Gak terasa ya, sudah 50 tahun kita menikah. Memangnya kenapa, kek? Rasa-rasanya kakak semakin hari semakin sayang kepada nenek. Kakek bisa aja. Kira-kira bagaimana ya kabar cucu kita, Nek? Entahlah, kek. Kemarin dia nelpon 3 kali, tapi nenek tidak mengangkatnya. Ketika nenek mau menelpon kembali, pulsa nenek sudah habis. Mudah-mudahan cucu kita baik-baik saja ya, Nek. Eh, ini sudah jam berapa? Kenapa keretanya belum datang? Sudahlah, kek. Bersabarlah sebentar lagi. Sini loh, kek. Duduk bersama nenek. Iya, iya, Nenek. Kakek, bagaimana sambil menunggu kereta datang? Kakek bercerita ya. Bercerita apa, Nek? Bagaimana kalau kakek bercerita tentang perkembangan politik dan militer dinasti Abbasiyah? Aha, itu ide yang bagus, Nek. Cerita kakek mulai dari perkembangan politik di masa dinasti Abbasiyah. Selama 750 tahun memerintah, dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama ialah pengaruh Persia pertama yang menjadi masa keemasan dinasti Abbasiyah. Namun, saat periode ini telah muncul bibit kemunduran karena terjadinya pertengkaran yang berujung peperangan antara Al-Ma'mun dan Al-Amin yang merupakan putra-putra Harun ar-Rasyid. Periode kedua ialah pengaruh Turki pertama. Hal ini disebabkan para tentara Turki yang diangkat menjadi tentara dinasti Abbasiyah begitu mendominasi kekuasaan para khalifah yang menjabat saat itu. Ternyata kekuasaan khalifah itu bisa dikalahkan oleh tentaranya ya, kek. Saya kira kekuasaan khalifah itu mutlak. Tentu saja, Nek. Semuanya kan merupakan konflik kepentingan. Mereka berupaya ingin mendapatkan pengaruh juga dalam kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kemudian, periode yang ketiga adalah periode Persia kedua. Karena waktu itu sebuah golongan dari bangsa Persia berperan sangat penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, yakni mereka berasal dari dinasti Buwaihiyah yang memerankan peran begitu besar dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Jadi ada dinasti dalam dinasti, kek. Benar, jadi dinasti Abbasiyah di bawah kendali orang-orang dinasti Buwaihiyah. Para khalifah dinasti Abbasiyah tidak memiliki kebijakan mutlak dalam mengambil keputusan. Mereka dalam pengaruh kekuasaan dinasti Buwaihiyah. Periode keempat ialah masa pengaruh Turki kedua, karena waktu sebuah bangsa dari Turki, yakni dinasti Seljuk, begitu berpengaruh dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Periode yang kelima ialah dinasti Abbasiyah bebas dari pengaruh pihak manapun, tidak Turki dan tidak pula Persia.
Berarti maksudnya merdeka itu bebas ya, kek? Bagus itu. Benar, mereka memang bebas dari pengaruh Turki dan Persia. Namun, wilayah dinasti Abbasiyah sudah sangat sempit, hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja, yang pada akhirnya mendapat serangan oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Sepertinya kereta api sudah datang, Nek. Ayo, Nek, kita naik kereta api dulu. Nanti kita lanjutkan ceritanya. Iya, kek. Ayo, Nek, ladies first. Kakek bahasa Inggrisnya ngawur. Bukan ladies first, tapi ladies peace. Ayo, Nek, duduk. Iya, kakek. Kakek, tadi sudah janji mau melanjutkan ceritanya, kan? Iya. Kakek lanjutkan cerita kondisi militer saat dinasti Abbasiyah. Dalam bidang militer, dinasti Abbasiyah mengadopsi sistem yang ada pada kerajaan Romawi, Nek. Kerajaan Romawi itu apa, kek? Kerajaan Romawi adalah kerajaan yang didirikan oleh orang-orang Latin yang berkuasa selama ribuan tahun dari Eropa, Afrika, bahkan sampai Asia, Nek. Kakek lanjutkan ya, Nek. Dinasti Abbasiyah itu menempatkan 10 prajurit di bawah kendali satu orang yang disebut Arif, sama seperti Dekorion dalam militer orang-orang Romawi. Kemudian untuk 50 orang prajurit di bawah seorang pemimpin yang disebut Khalifah. Khalifah maksudnya pemimpin dinasti, kek? Bukan seperti itu, Nek. Itu hanya panggilan saja. Khalifah itu panggilan untuk orang yang memimpin 50 prajurit, bukan pemimpin dari dinasti. Untuk 100 orang prajurit dipimpin oleh seorang qaid. Dan untuk 10.000 pasukan dibagi menjadi 10 batalion yang dipimpin oleh seorang amir atau jenderal. Untuk organisasi militer, dinasti Abbasiyah memiliki 2 kelompok pasukan. Pasukan yang pertama adalah pasukan tetap yang bertugas aktif. Biasanya pasukan ini disebut sebagai Murtaziqah. Tetap. Iya, tetap, Nenek. Pasukan tetap ini mendapat bayaran tiap bulan. Biasanya kita sebut sebagai tentara reguler. Kalau yang kedua, kek? Pasukan kedua disebut sebagai Mutatawwi'ah yang terdiri dari pasukan bayaran dan para sukarelawan. Mereka akan dibayar kalau mereka bertugas. Nenek, ayo turun, Nek. Kenapa harus turun sekarang, kek? Ini kan masih belum sampai. Sudah, ayo turun, cepat. Ayo turun, Nek, turun. Iya, kakek. Kenapa kita masih ada di sini, kek? Dari tadi kita tidak kemana-mana rupanya. Nenek lupa ya,
Ini kan hanya untuk keperluan pembelajaran. Syuting kita dari tadi tuh cuma main-main, Nek. Masya Allah, ternyata dari tadi kita cuma acting ya, kek. Kakek juga nggak bilang-bilang sih. Ayo, pulang saja, kek. Bagaimana akting saya? Bagus, bagus, bagus gak? Ayo ngaku. Jika kalian suka dengan video saya, silakan like, share, dan subscribe ya. Ingat-ingat, subscribe itu gratis loh. Dan sampai jumpa. Mudah-mudahan kita bertemu pada perjumpaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.